Pak Bambang Nursena. Assalamualaikum. Ketemu lagi Pak dengan Triyono PS. Bersama saya yang selalu mencintai Anda, mengasihi Anda, menyayangi Anda, bersama jemaat Anda semuanya. Tiada lain maksud saya bukan merasa lebih pandai dari Pak Bambang Nursena, akan tetapi saya justru merasa lebih mengetahui tentang kebenaran dikarenakan pengalaman saya yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga kehidupan manusia yang selama ini banyak manusia yang tidak mengetahui bagaimanakah cara mengetahui perkara-perkara yang benar, sehingga karena ilmu yang mereka miliki tidak pas dengan standar kebenaran yang datang dari Allah, maka mereka bagaikan manusia buta yang meraba-raba, memegang bermacam-macam benda. Kalau kita ibaratkan kebenaran ini sebuah benda yang banyak sekali cabang-cabangnya, atau sebuah pohon yang banyak buahnya, kemudian banyak cabangnya. Orang buta tersebut melihat dari berbagai sisi, memegang benda-benda yang ada di pohon itu dari berbagai sisi. Sementara yang menuntun juga adalah orang-orang buta. Oleh karena itu yang memegang buah mangga, maka mengatakan bahwa mangga itu adalah kebenaran. Yang memegang buah apel, bahwa apel itulah kebenaran. Kemudian yang memegang buah kelapa, maka mengatakan buah kelapa itu adalah kebenaran. Akan tetapi sesungguhnya bahwa kebenaran itu adalah seluruh daripada pohon yang besar tadi itu, yang berisi dengan berbagai macam buah-buahan. Kalau kita ibaratkan seperti itu, sehingga hari ini kita bisa mengetahui banyak sekali orang yang melakukan ritual-ritual yang mereka anggap agama, kan tetapi sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua tertolak. Telah menjadi keputusan yang final bahwa para nabi dan rasul telah ditutup dengan diangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa Alaihissalam penutup nabi untuk Bani Israel. Akan tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menutup risalah kenabian semuanya, yang untuk bukan hanya bangsa-bangsa yang ada di benua Eropa, Amerika dan sebagainya, akan tetapi semua bangsa manusia, bahkan jin yang tidak kelihatan pun harus menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah merupakan ketetapan Pak Bambang. Jadi Pak Bambang jangan sampai telah begitu banyak waktu diluangkan untuk mempelajari ilmu-ilmu, akan tetapi ternyata ilmu itu tidak bermanfaat sama sekali bagi Pak Bambang dan jemaat Pak Bambang setelah kematian. Ini yang perlu kita bicarakan, sehingga jangan lagi membahas masalah misteri Mi'rajnya Nabi Isa Al-Masih, karena seperti yang pernah saya bahas kemarin, bahwa tidak ada yang bisa mengetahui maksud daripada Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit, kecuali apabila membaca cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu pun cara membacanya harus dari depan ke belakang secara terperinci, satu persatu ayat, tidak boleh loncat-loncat. Nanti akan ketemu di sana
bahwa Allah telah tetapkan kehidupan yang mulia, yang suci kepada Nabi Isa, maka tidak akan mungkin Allah membiarkan beliau itu sampai ditangkap oleh tentara Romawi, kemudian digebukin, disiksa, dihinakan, dicaci maki, sampai mati, disalibkan, dan ditaruh di tengah-tengah dua penjahat yang sudah tertangkap lebih dahulu. Jadi Pak Bambang yang saya sayangi, jemaat yang saya kasihi, itulah sebagian dari maksud Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, dan perkara pengangkatan ke atas langit sudah tidak usah dipikirkan lagi, karena itu perkara yang super sangat kecil bagi Allah. Kalau hanya memindahkan sebuah benda atau seorang manusia atau seorang malaikat pun yang besarnya tidak bisa kita bayangkan, karena bumi ini kalau dipegang oleh malaikat bagaikan merica yang dipegang tangan orang yang besar sekali. Itulah sebabnya maka kita hanya meyakini saja. Yang penting mengetahui maksud dari Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit, dan kelak akan diturunkan kembali sebagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Perkara beliau diwafatkan atau dihidupkan, itu kan Allah Maha Kuasa mau menjaga Nabi Isa alaihissalam tetap hidup atau sudah meninggal dunia. Tapi kalau menurut riwayat-riwayat yang ada di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa di antara langit satu dan lainnya itu akan terdapat roh-roh para nabi dan para rasul, yang mana kelak akan disidangkan semuanya, ditanyakan apakah telah melakukan tugas sebagai seorang pemberi peringatan dan kabar gembira sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau belum. Di sanalah akan terjadi pengadilan yang akbar, maha adil, yang tidak ada seorang pun teraniaya walaupun setitik debu di hadapan Allah, hakim yang maha adil. Dan jangan berprasangka bahwa yang menghakimi manusia itu nanti Nabi Isa alaihissalam, apalagi Yesus yang menghakimi seluruh manusia dan para nabi dan rasul adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam akan turun memberitahukan kepada manusia-manusia yang menuhankan beliau, memberitahukan agar manusia mengikuti agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengusir, bahkan kalau mereka masih tetap membangkang, Allah serahkan kepada, maka Nabi Isa serahkan kepada Allah. Entah apa yang terjadi, apakah disiksa oleh malaikat, itu sudah bukan menjadi urusan dari Nabi Isa. Yang jelas apabila Nabi Isa telah diturunkan, berarti kiamat sudah sangat amat dekat. Bapak Bambang Nursena dengan kecerdasan panjenengan yang sudah banyak mengenyam dunia pendidikan, penghafalan terhadap sejarah-sejarah yang telah lalu, segera jenengan tinggalkan, karena sejarah yang diterima oleh Allah adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mati dalam keadaan muslimin, menyerahkan diri kepada Allah dalam keadaan beragama Islam, akan diselamatkan oleh Allah dari siksaan para malaikat dan dijauhkan dari api neraka. Maka marilah kita bersama-sama kita mempelajari dengan hati yang dingin, dengan akal yang cerdas, bahwa Allah Maha Hidup, Maha Suci dari segala tuduhan-tuduhan orang bahwa Allah pernah mati, apalagi dimatikan.
Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita ini orang lemah, maka ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.